vlog menolong ride and vlog. Hari ini kita akan gas tipis jalan-jalan pagi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bakau Belitung, dan kita akan melihat Jembatan Emas. Sekarang kita lagi berada di Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru. Kita menuju ke arah lintas timur. Sekarang kita lagi berada di Masjid Al-Ittifaq Selindung Baru dan kantor pajak perbankan. Ini ke arah Selindung Lama. Suasana pagi di Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru agak renggang karena hari Minggu. Pagi ini kita lewat jalur Stenik. Untuk menuju lintas timur kita masuk dari kelurahan Selindung Lama di belok kanannya ya, di Puskesmas itu, atau bisa juga dari jalan lintas timur dari sebelum jembatan Selindung Lama. Sekarang kita lagi berada di depan rumah makan pagi sore Selindung Lama di perumahan Geraha Lokal. Mulai memasuki kelurahan Selindung Lama, kondisi masih tegak, tidak seperti biasanya di hari-hari kerja yang pada ramai padat merayap di jalan sini. Ini banyak pemancing-pemancing dan ke laut untuk memancing. Untuk ke lintas timur kita bisa ada 6 menit seperti bapak ini bisa, jadi kita akan mengambil jalan yang lebih lebar dan lempeng agar lebih lancar kita dalam perjalanan ya kawan-kawan. Gak jauh lagi di persimpangannya. Ini ada penanda jalan tapi ditutup sama papan iklan. Masuk sekarang kita belok kanan menuju lintas timur Provinsi Kepulauan Bakau Belitung, khususnya Pulau Bangka. Ini nama jalannya Jalan Insinyur Haji Eko Maulana Ali. Pak Insinyur Haji Eko Maulana Ali adalah gubernur kedua definitif Provinsi Kepulauan Bakau Belitung. Di zaman beliau jalan lintas timur ini terbentuk ya. Suasana pagi lenggang dan enak untuk motoran. Kita mengambil vlog ini pagi-pagi sekali ini cerah.
listrik tegangan tinggi di pembangkit listrik PLTU di stop ini mulai terdistribusikan ke masyarakat di daerah-daerah di seluruh Bangka. Inilah penampakan jalan lintas timur, jalan alternatif untuk menuju ke Sungai Liat maupun dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang untuk menghindari kemacetan di jalan-jalan protokol biasa. Lintas timur sendiri ada 2 jembatan, di sebelah barat jembatan Emas dan di sebelah timur ada jembatan Emas. Panjang jembatan mungkin sekitar 70 meter. Di pinggir-pinggirnya mungkin sekilas kita akan tampakkan ya sekitaran jembatan. Ini penampakan di sekitar jembatan ya. Dan salam jumpa dengan saya Munawar dari Munawar Read dan Vlog. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno dan ke Jembatan Emas. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk jogging, untuk jarak jauh mungkin boleh juga di sini. Suasana sepi kendaraan belum terlalu banyak. Seperti bapak ini, lumayan menyegarkan ya kalau jalan sekitar hampir berapa kilo ini. Lumayan untuk pelari-pelari jarak jauh untuk latihan. Dan kebanyakan juga dari pesepeda yang di bawah. Ya rally kecil ya, touring dengan sepeda ini kesannya enak. Nah, di sebelah kanan polisi Airut Polda Kepulauan Bangka. Nah ini tentunya lumayan. Dan kita bisa ke Jembatan Emas. Terus kita ke Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno. Tapi kita ambil jalan dulu ya, lurus ke Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Nanti baru kita ke Jembatan Emas. Dari simpang
Oke, sekarang tampak depan ya, sambil bisa lihat ke belakang karena jalan Masjid Insinyur Soekarno-nya mungkin sekitar ya 4 kilometer juga. Jadi kita ada pemandangan di luar, bisa kita lihat. Inilah penampakan Jalan Lintas Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat datang lagi di vlog saya hari ini. Mungkin hari ini vlognya ada bersuara. Karena hari ini kita mulai memakai mic wireless dari DJI Osmo Mini ya. Karena kemarin di saat rider pertama kita kemarin perdana, kebetulan mic-nya belum datang, jadi kita masih manual dari kamera. Jadi suaranya hampir tidak terdengar. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengar dari suara-suara saya ya, yang mungkin agak merdu sedikit. Oke, ini udah di Pantai Pukan kalau sebelah kanan ya. Ini juga objek wisata di Provinsi Bangka Belitung. Oke, kita lanjut lagi ke Rumah Sakit Insinyur Soekarno Bangka Belitung. Oke. 8 kilo dari ini Pantai Pukan 2, objek wisata juga ini. Sepanjang lintas timur ini memang berbatasan dengan laut ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan kita ini pantai semua, tidak terlalu jauh untuk destinasi wisatanya. Tinggal masuk, udah pantai dan lautnya kita pandangi. Depan sudah terlihat Lang Nama. Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Mobil. Ke kiri Merawang. Ke kanan Pantai Temberan, objek wisata juga, dan terus ke Rumah Sakit Insinyur Soekarno Surabaya. Sebelah kiri kolong atau genangan air gas tambang. Kiri Masjid Ayub Saman, sebelah kanan Pantai Karangmas, air Anyer. Di sepanjang lintas timur ini juga banyak seperti danau-danau ya, kalau di Bangka orang menyebutnya kolam. Nah, di sini memang jadi objek pancing. Banyak juga yang mancing di sekitaran jalan lintas timur. Alhamdulillah
sampai ke gerbang Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Belitung, Rumah Sakit untuk para rider ya yang hobi vlog motor, jalan-jalanlah ke Bangka untuk jalan. Ke kiri ke Rumah Sakit Insinyur Soekarno, dan kalau kita terus ada Pantai Rebo, Pantai Tikus Mais, Pantai Tanjung Pesona, dan akan tembus ke Kabupaten Bangka yang ibu kotanya Sungai Liat. Ini rumah sakit umumnya. Jadi bisa kita lihat di sini fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Ada NICU, PICU, ICU, cath lab, kemoterapi, dan sebagainya. Jadi lengkap juga untuk fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah. Ya, inilah penampakan dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini pos keamanannya kebetulan lagi kosong. Ini tampak depannya ya, Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi bisa kita lihat, tapi karena dalam tahap masih sepi daerah sini belum dibuka untuk pandang depannya ya. Dan ini maskot Rumah Sakit Umumnya. Jadi untuk akses ke Rumah Sakit Umumnya bisa melalui sini, pintu masuk ke Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Tapi kita nggak usah masuk, kita akan melintasi pinggiran dari Rumah Sakit Umum Daerah. Dan ini Bapak Bangsa yang menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bangka Belitung, Bapak Insinyur Soekarno. Jadi inilah nama dari Rumah Sakit Umum Daerah sendiri. Dan ini penampakan dari Rumah Sakit Provinsi Bangka Belitung dengan fasilitas yang cukup lengkap. Jadi kalau ingin berobat di sini, mari kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk mengelilingi ya sekitaran Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelum kita menuju ke Jembatan Emas. Kita lanjutkan perjalanan ya dari Tugu Insinyur Soekarno. Kita berkeliling di pinggiran Rumah Sakit Umum Daerah. Fasilitas di sini lengkap. Rumah para medisnya juga disediakan. Lumayan lengkap. Tapi kelihatannya rumah para medisnya banyak yang kosong kayaknya. Fasilitas ini semua untuk para medis dan karyawannya.
tinggalkan rumah sakit umum daerah akan menuju objek wisata emas. Let's go, jembatan emas. Berjalan sekitar 8 km ya dari Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Provinsi Bangka Belitung tadi, kita masuk ke simpang ya, belokan kiri ke Jembatan Emas. Oke, kita lanjut. Masuk sekitar ke Jembatan Emas. Dan jadi bisa dibuat untuk trek jogging atau jalan pagi. Sepanjang jalan menuju Jembatan Emas ini juga sering kita pakai ya sama masyarakat di sini untuk belajar mobil, belajar motor di sini ya, karena suasana tenggang, jadi lebih aman untuk jalan-jalan di sini. Nah, kita ketemu 2 orang yang tadi jogging masuk untuk jalan-jalan di sini, jalan pagi, lumayan nih untuk olahraga. Jalan menuju Jembatan Emas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jembatan ini dibangun di tahun 2009. Pada saat itu gubernurnya Bapak Insinyur Eko Maulana Ali Suroso. Maka untuk itu namanya diabadikan menjadi nama jembatan, Jembatan Emas, singkatan dari Eko Maulana Ali Suroso. Jalan ini panjangnya sekitar 70 km dan lebar di sekitaran 20 sampai 28. Jembatan ini menghabiskan biaya hampir 1,5 triliun ya, kalau nggak salah. Tepatnya mungkin sekitar 480 miliar. Ya, bisa di ini ya, apabila ada salah menyampaikan angka-angka tersebut. Untuk like and comment buat vlog saya, biar vlog saya berkembang dan bisa menginformasikan ke kawan-kawan kita baru dan video-video sebelah utara. Saat ini Jembatan Emas tertutup karena
sesuatu dan lain hal. Inilah penampakan jembatan emas, ada bapak bersepeda. Karena tutup, jadi jembatannya diisi oleh para penjual-penjual. Jadi jembatan emas ya, dari sisi utara. Dulu kita hari ini yang siap untuk membantu kita jalan-jalan. Inilah kondisi jembatan emas. Di sisi kanan ada TPI, tempat pelelangan ikan. Dan itu pembangkit listrik untuk mensuplai aliran listrik ke seluruh Pulau Bangka. Dan ke sana ke Laut Lepas. Nah, nanti kita ke sana ya, karena ada pantai yang bagus. Pantai lumayan bagus di sana. Tuh banyak yang mancing juga. Mungkin kita akan ke sana nanti untuk melihat. Kita turun ke bawah ya. Oke. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan. Kita balik kiri ya. Kita turun ke bawah, melihat pantai. Karena jembatan tidak aktif, jadi banyak pedagang di hari Minggu ini mulai menjajakan makanannya di sekitar jembatan. Kita masuk ke kanan. Di sini selamat datang Pak Laut Kuala. Ini kita ketemu dengan Bapak penjaga pintu gerbang. Berapa Pak? Berapa? 5.000. Sepi pagi Pak? Sepi ya? Masih Pak? Ya, untuk masuk ke pantai, apa nama Pak? Pantai Kuala. Kita membayar ya untuk tarif di sini sekitar 5.000. Lumayan murah untuk di sini ya. Ini kita lihat jembatan emasnya dari bawah. Mungkin ke depannya ini harus diaspal juga ya, biar masuk destinasi wisatanya lebih nyaman. Ini agak bergetar nih, mungkin di kamera bisa kelihatan ya. Lumayan, kalau pakai motor off-road nih, ini cocok nih. Inilah penampakan di bawah jembatan emasnya. Lumayan juga di sini. Mungkin ini banyak motor-motor para pemancing ya.
naik dari sini untuk menuju ke laut untuk mancing di laut lepas. Di sana juga banyak bangkai-bangkai kapal isap ya. Kapal isap menghisap timah di lautan. Tampak PLTU dari bawah jembatan Mas dan TPI, tempat pelelangan ikan. Oke, kita lanjutkan ke pesisir jembatan Mas. Di kanan terlihat warung-warung. Jadi lumayan di sini pantai ya. Inilah suasana Pantai Kuala Jembatan Emas. Kita susuri dulu ya pantainya, nanti baru kita berhenti untuk melihat pemandangan di Pantai Kuala. Oke, mungkin kita cukup sini, belok kiri lagi kita dekat pantai. Cari suasana yang enak nih di mana nih? Kayaknya di sini nih. Tahu di mana nih? Di ujung mungkin ya. Pantai Kuala Jembatan Mas. Salam jumpa. Hari ini kita nyampe juga ke Jembatan Emas di destinasi Pantai Kuala. Saya ditemani juga oleh si Baby Blue kita. Ya. Ini penampakannya pantai. Di sini ya dilarang mandi karena di Kuala ya, antara perbatasan laut dan sungai, takutnya ada ya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan inilah penampakan Jembatan Emas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di sana nampak para nelayan memancing pinggir ya. Air lagi surut, jadi ada nampak juga orang ngambil kerang ya di sana ya. Ada nelayan juga yang baru pulang dari laut. Inilah suasana di sekitar Pantai Kuala Jembatan Emas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau kawan-kawan mau ke sini ya, bisa juga di sini untuk bersantai karena disediakan pondok-pondok yang tetap ya kita harus bayar juga karena ada yang memilikinya ya, yang mengusahakannya.
Baiklah kawan-kawan, sampai di sini vlog kita hari ini. Jalan-jalan dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ke Pantai Kuala melihat Jembatan Emas yang ada di sini. Dan lain kali akan kita sambung dengan objek-objek lainnya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi untuk mendukung dari YouTube saya, tolong di like, share, and comment ya. Mudah-mudahan saya bisa mengasih informasi terbaik buat teman-teman. Oke, salam satu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.